Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini, di hari Kamis ini dan di bulan yang juga penuh keberkahan dari Allah tentunya, itu bulan Sya'ban. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir kembali ke muka buminya ini. Hadir kembali setelah kematian kita tadi malam, yaitu tidurnya kita. Hadir kembali untuk melaksanakan atau menjalani peran kita sebagai Abdullah dan tentunya sebagai Khalifah fil Ardh. Dan semoga dua peran tadi bisa kita laksanakan, karena sungguh dua peran tadi memerlukan kekuatan atau ketahanan iman dan fisik yang kuat. Karena hampir semua ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama kita ini memerlukan fisik atau raga yang kuat. Sholat saja mungkin kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian adalah bentuk ibadah yang memerlukan kekuatan tubuh yang sangat paripurna ya. Oleh karena itulah kita ya tentunya memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan raga yang kita berdoa atau mungkin minta kepadanya di waktu pagi dalam zikir pagi kita itu Allahumma ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, seterusnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita memohon pada Allah agar Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan tentunya disampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia nanti insyaallah. Tidak lupa kita mengucapkan pastinya salawat kita pada Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mudah-mudahan kita juga bisa terus ya, meneruskan dakwah yang beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah lakukan selama hidup mereka semua, masya Allah. Terima kasih atas undangan dari teman-teman Hidayatullah ya, mungkin karena terlalu banyak undangan jadi saya lupa juga ini mungkin Hidayatullah itu ya. Kalau nggak salah Hidayatullah. Jazakumullah khair atas undangannya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk menghadapi Ramadan kita yang sebentar lagi akan segera hadir di hadapan kita. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang puasa atau Ramadan ya, maka ada hal yang menarik dan unik dalam Ramadan ya, yang ada atau mungkin puasa khususnya yang sebenarnya kalau kita telah di situ ada hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari di sana. Jadi saya akan coba memberikan analogi saja supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan ya, manfaat atau mungkin keberkahan dari Ramadan itu. Ya. Kalau mungkin secara rupiah atau secara iman, saya kira mungkin tidak usah dibahas ya. Rontok ya mungkin atau bergugurannya penyakit dalam tubuh seseorang harusnya. Tapi kan ada syarat dan ketentuan. Ya. Ada syarat dan ketentuan yang harusnya kita lakukan di situ. Sebagaimana syarat ketentuan dari puasa itu sendiri ya, atau mungkin kita sering mendengar atau membaca tuh SHB gitu kan, syarat ketentuan berlaku gitu. Maka sama, puasa juga sama ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis dan tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja ya. Kenapa bisa? Karena mereka tidak mengikuti atau tidak melakukan prasyaratnya, yaitu apa? Meninggalkan maksiat, berkata dusta, dan meninggalkan hal-hal tidak bermanfaat, itu prasyaratnya. Sama juga sebenarnya dari sisi raga kita. Jadi kalau mau raga kita ini atau tubuh kita ini mendapatkan kebaikan, keberkahan khususnya dari puasa itu sendiri, maka yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita kerjakan adalah mengikuti prasyaratnya gitu kan. Ya, prasyarat dari puasa itu sendiri. Ya maksud saya itu nih bahasa saya saja supaya lebih gampang dipahami ya. Mahal dan makanan-makanan yang bisa memperbaiki fungsi-fungsi sel kita. Nah, apa saja makanan nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, ya tapi yang kata kunci yang kita perlu atau teman-teman itu pahami adalah stop ya, yang kira-kira bikin masalah di badan kita tadi. Ya, terutama senyawa-senyawa atau makanan yang sudah kehilangan ya, kehilangan banyak
zat-zat gizi penting. Contohnya tadi nasi, tepung, misalkan atau minyak goreng, misalkan atau gula pasir itu. Jadi 4 hal ini saja. Tadi saya barusan baca pesan ya dari mungkin seorang jamaah gitu kan, dikatakan dok ini subhanallah ternyata ketika saya sudah meninggalkan gula pasir ya saya tidak makan tepung-tepungan lagi dan saya tidak makan lagi minyak-minyakan itu badan saya ringan banget dan enak banget ya. Itu 3 hal doang gitu kan. Belum kita bicara tentang produk-produk yang kemasan gitu kan. Ya, produk-produk kemasan yang subhanallah ya banyak sekali kandungan-kandungan yang justru malah bikin masalah di badan kita. Ya. Nah, lalu habis itu apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita kerjakan? Ya, atau bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri kita selama Ramadan tadi? Ya, kalau kita bicara hati, ya kita bicara iman, maka tentunya itu hal yang sudah diajarkan oleh agama dan bisa kita aplikasikan. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, apa namanya? Ramadan adalah bulan Quran, maka perbanyaklah Quran ketika Ramadan atau dalam bulan Ramadan. Perbanyaklah tadabburnya, membacanya, ya, menghafalnya, ya, dan mempelajari ilmu-ilmu agama ini sudah ke Ramadan supaya iman itu semakin bertambah. Kan judulnya kita mau bersihkan hati itu ya dengan memasukkan apa yang dibutuhkan hati kan gitu, ya. Membersihkan hati itu dengan memasukkan apa yang dibutuhkan hati. Hati kita itu butuh apa? Dia butuh kebaikan gitu. Dan kebaikan yang kita kerjakan adalah dengan cara mengikuti atau melakukan perintah-perintah Allah. Lalu kayak begitu. Ya. Maka obat atau nutrisi yang terbaik untuk hati kita itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Dan Allah sudah jelaskan juga wa nazzilul Al-Quran ma huwa syifaa'un lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka kalau mau sehat hatinya, mau sembuh penyakitnya, dekatlah dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak mungkin, hafalkan segala macam yang kita bisa lakukan, khususnya di waktu Ramadan. Baru nanti kalau sudah dapat itu, ya maka otomatis Allah akan jadikan Bapak Ibu sekalian hati itu betul-betul berkilau, bersih gitu kan, sehingga nanti la'alakum tattaqun yang kita sering dengar dalam surat Al-Baqarah itu bisa didapatkan seorang. Jadi hati itu menjadi hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang suci seperti itu. Ya, itu poin pertamanya. Lalu kalau tadi kita kembali ke sehatkan jasad atau jasmani kita, maka kita perlu tahu apa yang bisa menyehatkan, atau sebelumnya tadi saya jelaskan apa yang bikin masalah di tubuh kita. Jadi kayak misalkan satu hal saja, mungkin saya tidak tahu di teman-teman Hidayatullah mungkin di bulan ini atau mungkin di bulan Ramadan tentunya biasanya ada buka bersama ya, buka bersama. Kenapa nggak mulai breakthrough gitu kan? Breakthrough maksudnya terobosan baru gitu kan. Biasanya kalau buka tuh kan selalu ada sirup misalkan, selalu ada minuman-minuman yang tinggi gula misalkan. Kenapa kita nggak kembalikan ke minuman-minuman mudah? Contohnya apa? Oh gampang, ya madu, kurma itu kan asam amino tuh salah satunya ya. Air kelapa itu asam amino. Jadi sebenarnya kalau mau nyobain nanti ya air kelapa itu ketika kita campurkan dengan madu atau air kelapa gitu, mungkin madu secukupnya sudah menimbulkan berbagai macam rasa yang tasty. Lalu nanti jusan dari alpukat tadi itu Anda masukkan ke dalam ke dalam sayuran tadi ya. Nah, itu subhanallah itu sangat powerful ya. Dan sayuran kita tahu ya salah satu sumber serat yang sangat baik ya. Asam amino juga ada pada pada sayuran-sayuran yang itu pada akhirnya nanti akan membersihkan tubuh kita. Apalagi di situ misalkan ya Bapak Ibu sekalian sayuran tadi misalkan sudah Anda kasih, udah aduk-aduk, bayangin saja lah ya, karena saya nggak buat gitu kan. Jadi Anda sudah kasih toppingnya dari alpukat tadi, lalu Anda kasih di situ misalkan suiran-suiran daging ya. Minumnya apa? Ya minumnya rempah-rempah, rimpang-rimpang. Jadi itu ya, baru-baru ini aja muncul gitu kan. Ya orang tua yang makannya makan sederhana saja gitu. Ya. Jadi tepung-tepung pun mereka ya ngambil dari tepung-tepung yang non gluten ya, singkong, mungkin kentang ya. Ya seperti itu misalkan. Ya kayak sekarang ya. Akhirnya semua yang dimakan, semua yang dikonsumsi itu semua sekedar hanya menyenangkan lidah gitu lah. Ini jadi masalah sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya boleh sampaikan ya bahwa sebenarnya kalau ada itu boleh saya katakan tuh bisa 60-70% itu penyakit sudah hilang dengan sendirinya. Ya. 60-70% itu sudah hilang dengan sendirinya.
ya. Subhanallah kan. Jadi dan itu sudah saya dapatkan atau saya lihat di berbagai macam orang gitu loh, yang mereka subhanallah mempraktikkan ini gitu. Itu bukan satu kasus, dua kasus gitu kan, banyak sekali ya. Jadi kalau kita tahu bahwa dahsyatnya Ramadan itu kayak begini ya, itu kita akan lebih banyak fokus untuk beribadah, bukan fokusnya lagi-lagi untuk makan ya, makan ini itu segala macam ya. Maka kan kunci makanan dalam Islam itu kan sebenarnya cuma 3, ya halal pastinya ya, kemudian baik atau thayyib ya, yang ketiga adalah tidak berlebihan ya. Dan Ramadan itu bulan di mana kita menikmati itu semua gitu kan. Artinya kita mempraktekkan konsep makan tadi ya. Makanan yang halal pun kita kurangi ya dengan puasa ya. Dan kalau sudah halal pun kita kurangi ya makan yang sehat. Jadi jangan di poin yang kedua malah justru kembali ke ke masa 11 bulan yang lain kan gitu. Justru malah di poin kedua tuh kita perbanyak karena kita sudah nggak makan, kita meninggalkan yang halal, maka makanlah yang baik-baik. Ya, dokter contoh makan yang baik itu apa? Ya tadi contohnya gitu ya. Ya makannya kacang-kacang rebus apa segala macam dan banyak sebenarnya Bapak Ibu sekarang kalau Anda browsing ya namanya eating clean atau clean eating ya atau eating healthy itu banyak sekali ya dan kita kaget ternyata sebegini luas gitu kan cara untuk membuat makanan sehat. Jadi orang berpikir tuh makanan sehat itu terbatas pada ini itu segala macam ya enggak sebenarnya. Ya sebagaimana saya dulu pernah juga dalam sebuah kajian gitu kan itu rekaman sih bukan kajian ya saya mencoba mempraktekkan bikin gitu makanan sehat itu ada ikan gabus ya ikan gabus kita di file kemudian ikan itu semacam di grill gitu kan dengan bumbu tentunya bumbunya pun sederhana hanya pakai sebentar sampai dia matang lalu si ikan gabus tadi itu dikasih topping yang menggunakan tadi dressing alpukat. Sebagian di situ kita letakkan sayuran-sayuran yang sudah dikukus atau direbus gitu kan. Ini kalau mau kasih sambal, sok atau silakan kasih sambal di situ. Enak kan? Enak. Sehat nggak? Insya Allah sehat. Ya. Lalu mau pakai karbo, ya udah pakai karbo. Anda bisa ambil kentang di situ, masukkan kentang mungkin ya secukupnya. Kan ada karbonya juga. Kalau pakai nasi, mungkin saya lebih menyarankan nasinya misalkan nasi beras atau beras coklat gitu kan nasi coklat ya, atau beras hitam merah seperti itu. Jadi nggak nggak melulu kita menggunakan atau konsep-konsep makanan yang biasa gitu loh. Sehingga tadi reseptor itu ketemu dengan bahan bakunya dan bahan bakunya itu salah satu adalah asam amino ya. Itu sebabnya salah satu rahasia baik itu. Iya. Ada gula semut yang organik ada juga Pak Dokter. Iya, monggo itu boleh dipakai. Ya, terima kasih ya Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Kalau di tukang kelapanya dok, itu bisa dibedain nggak ya? Apanya? Gulanya kan suka ada tuh yang langsung dari tukang. Ngebedain yang asli atau enggaknya bisa nggak ya dok? Nggak bisa. Nggak bisa mendingan ya? Kalau saya saran ya mungkin beli kelapanya aja di mereka. Jelang-jelang berbuka gitu nanti gulanya segala macam kita tambahkan di rumah saja. Ya paling bagus ya pakai madu ya. Oke, siap. Siap, sambil diselang ya, kita coba buka pertanyaan yang sudah masuk, Dok. Berbagi tips sahur dan berbuka sehat untuk penderita gejala jantung. Gampang sebenarnya. Yang jelas kalau sebenarnya gini Bu, Pak, konsep makanan itu mungkin bahasa sederhananya you just have to eat right gitu loh. Kita tuh cuma perlu makan yang benar gitu loh. Contoh begini, kalau misalkan Anda penderita jantung atau jantung itu kan ya masalahnya di mana? Pengentalan darah, arterinya yang tidak elastis kan gitu. Maka kembalikan ke konsep makanan yang bisa menguatkan itu. Ya contohnya apa? Jantung itu terjadi karena perlemakan salah satunya, karena serat yang kurang. Maka serat dan perlemakan tadi kita ganti dengan serat dan perlemakan yang bagus. Contoh mungkin salah satu banyak penyebab masalah di jantung itu kan karena lemak dari misalkan minyak ya minyak goreng. Maka minyak itu dari mana? Sumber asli yang bagus misalkan ya salah satunya adalah santan. Jadi kalau Anda penderita jantung, saya lebih menyarankan coba minum air santan aja, bukan air santan ya. Santan itu misalkan Bapak Ibu
apa tuh namanya, santan diperes ya, kemudian kelapa diparut kemudian diperes gitu kan ya. Nggak usah banyak-banyak ya, 1/4 kelapa gitu santannya. Itu sudah cukup ya, dari parutan kelapa 1/4, nah itu diperes gitu ya. Lalu nanti bisa tambahkan air sedikit, air hangat, tambahkan madu sedikit, itu insya Allah akan sangat bagus buat jantung. Makan kelapanya pun juga bagus buat jantung. Kalau seandainya mau lain lagi polanya adalah mengkonsumsi VCO misalkan, juga bagus buat jantung. Ya, nah seratnya dari mana? Ya banyak lah. Bulan Ramadan kan bulan kolang-kaling dan bulannya rumput laut. Gitu. Itu kan serat semua tuh. Ya, termasuk bulan cincau. Jadi kalau bisa Ramadan itu Anda konsumsi lebih banyak itu ya, rumput laut, kolang-kaling, ya cincau. Tapi bukan cincau yang sudah campur-campur gula ya, tapi sama cincau plain ya, tawar ya. Itu bisa dibuat kan, nanti dimasukkan ke dalam air ya, air jahe ya juga bisa, air jahe yang hangat, masukkan kolang-kaling, masukin rumput laut, masukin cincau. Makan ya setiap hari itu ya. Seperti itu akan sangat baik untuk membersihkan jantung ya. Tapi yang tadi minyak-minyakan ya, tepung-tepungan, gula, atau semua makanan yang digoreng itu coba di stop dulu lah di waktu Ramadan. Nanti jantungnya bersih sendiri sebenarnya. Ya, termasuk ada juga saya ada share itu ada satu resep yang isinya tuh jahe, bawang putih, cuka. Judulnya di Instagram saya itu resep penuh berkah. Nah, itu mungkin bisa dikonsumsi. Itu mau buat boleh, tapi yang jual pun saya tahu saya sudah banyak juga itu. Itu ya. Jadi apa panduannya? Kurangi lemak yang tidak sehat, makan lemak yang sehat. Nah, itu pada orang jantung. Contoh lemak saya sudah jelaskan tadi, ada alpukat, ada minyak zaitun, ada VCO ya. Itu usahakan di Ramadan tidak lepas ya. Kemudian makanan-makanan yang tinggi karbohidrat tapi miskin serat, misalkan nasi, ya bisa Anda ganti dengan misalkan singkong ya. Bisa Anda ganti misalkan buah yang organik ya, yang bebas pestisida, misalkan seperti itu. Oke. Selanjutnya Ustadz, rempah apa yang bisa menghilangkan kelenjar getah bening atau tumor? Yang itu dua hal yang berbeda sih. Yang dimaksud kelenjar getah beningnya apa ya? Saya nggak tahu. Maksudnya pembengkakan atau tumor ke getah bening, saya walau alam saya nggak bisa tahu karena kan nggak lihat ya. Tapi intinya secara umum ya minimal Anda mengkonsumsi yang betul soda dulu lah. Yang pertama dikonsumsi itu sangat baik juga ya, termasuk kunir putih juga bisa Anda konsumsi. Oke. Dok, supaya bisa menghidupkan malam Ramadan dengan banyak beribadah, bagaimana pola makan yang baik saat berbuka mulai dari yang manis sampai yang berat? Jangan banyak makan karbo ya waktu berbuka. Jadi berbuka jangan banyak makan karbo, usahakan lebih banyak makanan-makanan yang tinggi antioksidan, makanan-makanan tinggi serat ya, seperti sayuran, buah-buahan, tambahkan sedikit dengan lemak seperti mungkin zaitun atau VCO ya, atau kacang-kacangan ya. Intinya karbonya dikurangi saja. Ya, karbonya dikurangi dan suaranya lupa. Di unmute. Oke. Jadi diingetin sama dokter. Dok, panduan pola makan selama puasa untuk penderita mah. Jangan puasa ya dok ya? Sebenarnya enggak sih, justru malah kalau mahnya enggak berat-berat banget ya puasa aja. Karena justru malah puasa itu bentuk penyeimbangan dari asam lambung dalam tubuh kita ya. Dan salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi air tajin tapi dari beras yang sehat, bukan beras yang residu. Jadi nanti selama Ramadan, coba aja nanti ketika mau sahur gitu kan, misalkan sahur jam 4 lah, misalkan jam 4 kurang 1/4 atau setengah 4, itu bikin air tajin. Air tajin itu kan dari beras, mungkin 3 sendok beras dari beras organik ya, beras yang bagus ya, lalu dimasak menggunakan air mungkin misalkan mandel gitu ya dok ya. Biasanya di belakangnya dipasangin JSR gitu, misalkan resep atau batu empedu JSR, resep DBC JSR. Kadang-kadang banyak yang sudah kreatif begitu. Siap. Banyak akun-akun yang merapikan kayak gitu ya dok ya? Iya. Siap. Dok, menu buka dan sahur yang paling bagus buat anak 6 tahun supaya tetap sehat dan kuat. Sama aja sebenarnya, air kelapa, air madu ya, atau mungkin jus-jusan ya. Yang jelas jangan kasih sirup aja. Oke. Marjan dan ABC tolong dihindarkan dulu ya. Dok, biasanya kalau mau masak apa-apa, sayur sop dan lain-lain biasanya pakai gula, penyedap, micin. Nah, gimana itu kira-kira kalau masak pakai penyedap yang sehat, yang mana dok?
Bahkan bumbu itu kan semuanya penyedap. Ibu-ibu yang edisi lama biasa pada tahu semua kan micin segala macam itu kan baru-baru ini aja ada. Zaman dulu kan orang masak itu kan ya pakai bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, garam, lada hitam, udah sedap. Ya, nggak usah tergantung pada penyedap karena dalam makanan itu sendiri ada penyedap alami. Contoh mungkin kayak jamur, dalam jamur itu kan ada MSG-nya. Nah, jadi makanya ada kaldu jamur tuh. Atau mungkin yang tadi yang saya katakan kaldu tulang tadi itu, kaldu kaki ayam itu juga ada bisa kita dapatkan penyedap di situ gitu loh. Siap. Dok, rebusan kunyit apa boleh digabungkan dengan secang? Boleh aja. Boleh. Tapi mungkin bagusnya tambahkan jahe sedikit biar lebih hangat. Oke. Ya, kan. Untuk penderita endometriosis, diet apa yang harus dilakukan agar nggak kambuh lagi? Banyak sih ya, yang jelas makanan-makanan yang kemasan ya, makanan-makanan tinggi gluten ya, atau makanan-makanan yang berpotensi banyak mengandung hormon-hormon seperti ayam-ayam potong biasa itu sebaiknya dihindari ya. Ada konsep makanan-makanan yang asli, makanan-makanan yang alami, makanan-makanan yang memberi manfaat ke tubuh kita, bukan cuma sekedar rasa. Dan sebelum ditutup mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Apakah dokter masih bersama kita?